Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di podcast SMK Negeri 15 Bandung, Media Edukasi, Informasi, dan Kreasi. Ya, pagi hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih hari ini. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Senang berada di sini bersama SMK 15 Bandung. Ya, terima kasih. Perkenalkan teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan Bapak Hasanul Arifin. Betul ya Pak ya? Betul, Hasanul Arifin. Oke. Ini saya panggil Pak Hasan, Pak Hasanul, atau Pak Arifin? Hasanul aja. Pak Hasan. Sama ya. Ya, baik Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri pada pagi hari ini. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasanul Arifin. Saya bekerja di IKEA Supply AG. Kita kantornya ada di Alam Sutra. Gitu aja. Oke. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut selama podcast ini. Iya betul. Tadi sudah diperkenalkan ya Pak ya bahwa Bapak sekarang berada di IKEA Supply AG ya Pak ya. Iya. Nah, hari ini tema kita yaitu bekerja dan berwirausaha sesuai passion Pak. Gitu. Ya. Nah, ini mungkin satu hal yang menarik ya Pak ya untuk kita bahas pada pagi hari ini karena ini berkaitan dengan kita sekolah menengah kejuruan, di mana nanti siswa itu dipersiapkan untuk bekerja dan berwirausaha, walaupun nanti ada siswa bisa melanjutkan juga ya Pak ya. Gitu. Oke, nah mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai pekerjaan Bapak di IKEA itu, perjalanannya seperti apa Pak? Oke, itu perjalanan. Ini kayaknya pertanyaannya cukup berat. Jadi gini, perjalanannya cukup panjang saya di IKEA. Jadi masuknya join di IKEA itu tahun 2001 sampai sekarang itu totalnya sudah ada sekitar 20 tahun ya. 20 tahun di IKEA. Jadi waktu itu saya mulai di IKEA itu sebagai quality di tahun 2001. Responsibilnya waktu itu hanya di quality untuk Jakarta aja, gitu ya. Tapi pengen mengembangkan lebih lanjut untuk bisa dapat namanya itu kayak bigger responsibility. Maaf nih agak nyampur-nyampur bahasanya ya. Yeah. Jadi supaya terbiasa aja. Jadi untuk mengambil responsibility yang lebih gede, saya coba ambil responsibility tanggung jawab negara lain. Jadi pada waktu itu selain Indonesia, saya tuh ngambil juga Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, gitu. Keren banget ya pengalamannya. Tadi responsibility-nya bukan hanya di negara Indonesia, tapi sebelumnya ada di 5 negara ya Pak ya. Di Vietnam, terus di Thailand, Singapura dan Malaysia juga ya. Wah, hebat banget nih Bapak nih. Oke Pak, karena hari ini kita berkaitan sama kebekerjaan ya, bekerja dan berwirausaha. Mungkin adakah pengalaman Bapak di pekerjaan Bapak gitu ya, untuk bisa dibagikan ke anak-anak SMK 15 Pak, yang mungkin pengalaman yang menarik gitu di dalam bekerja. Oke, pengalaman menarik. Jadi dalam bekerja dulu ya. Jadi gini, bekerja itu tuh lebih banyak tuh sebenarnya masalah kreativitas dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan pekerjaan kita. Jadi sekolah ini kan hanya untuk membina kita punya dasar pengetahuan gitu ya, bagaimana kita tentang dasar ilmu pengetahuan, dasar pergaulan gitu ya. Dan di dunia kerja itu kita lebih dituntut untuk kreativitas dan juga adaptasi. Jadi itu akan banyak sekali perubahan di dunia kerja, sehingga semakin cepat kita beradaptasi dengan perubahan dunia kerja, itu akan semakin cepat kita akan merasa diterima. Gitu. Ya. Lebih kurang seperti tipsnya secara singkatnya. Iya, oke. Terima kasih Pak.
Ya, mungkin di IKEA sendiri, IKEA itu kan terkenal ya Pak ya. Saat ini tuh Gitu ya. menjadi apa ya? Menjadi satu apa? Lembaga, bukan lembaga, industri ya, industri yang menjual peralatan rumah tangga yang saya tahu gitu ya Pak ya. Dan memang kualitasnya itu sangat bagus sekali gitu. Nah, gimana sih Pak maksudnya quality kontrolnya gitu ya di IKEA sendiri supaya bisa menghasilkan produk yang bagus seperti ini gitu Pak. Mungkin berkaitan juga dengan kerjaan Bapak yang sebagai supply AG ya Pak ya. Itu bagaimana mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Oke. Jadi pertanyaan bagus sekali dari kita senang itu dari IKEA karena dari Mbak Nita melihatnya bahwa sebagai customer, bagaimana customer melihat IKEA produk. Dan saya sebagai IKEA tuh merasa tersanjung gitu, bagaimana respon dari customer terhadap IKEA produk. Pada intinya kami tuh dia the best interest of customer. Jadi IKEA tuh for the many people, kita bilang bahwa itu untuk semua orang. Jadi kita melihat kebutuhan masyarakat itu sebenarnya di mana, apa sih maunya orang-orang gitu ya. Selain juga kita punya satu tim desainer yang ada di kantor pusat yang menentukan seperti apa desainnya, warna, packing, juga fungsi gitu ya. Jadi harus ada fungsi juga. Nah dari kita nanti mengikuti apa yang dari instruksi dari pusat. Memang tetap kita harus di dalam koridor dokumentasinya yang harus kita penuhi karena produk-produk IKEA itu bukan hanya secara indah dipandang, tapi juga memenuhi peraturan legalitas negara di mana bersangkutan. Jadi karena kita sekarang itu ada di lebih dari 50 negara, jadi kita akan mengikuti peraturan yang terketat. Nah disitulah uniknya ketika kita mengikuti peraturan terketat, misalnya peraturan dari Eropa. Jadi peraturan Eropa itu bisa dilihat di sini di produk di Indonesia. Makanya orang Indonesia lihat, oh iya ini produknya bagus karena standar yang dipakai adalah standar yang tertinggi. Contohnya kalau misalnya kayak metal gitu ya, besi, produk putih, kita pastikan tahan karat misalnya berapa 2 tahun begitu. Jadi selain itu untuk di quality juga kita selalu ada satu konsep namanya itu customer oriented, namanya tuh CEPQ kalau disingkatnya tuh, Customer Experience Product Quality. Jadi bagaimana customer itu melihat produk, begitulah kita melihat produk kita, seolah kita menjadi customer gitu ketika kita di dalam. Oke ya, berarti sangat-sangat tingkat penyeleksian produknya sendiri, maksudnya bahan baku produknya sendiri itu sangat dijamin gitu ya Pak ya. Gitu. Ya, mungkin ini juga menjadi salah satu kriteria juga ya Pak ya ketika ketika pemilihan pekerja mungkin ya Pak ya di dalam industri begitu. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa IKEA ini memilih bahan bakunya itu diujinya juga harus sedemikian rupa sesuai dengan standar luar gitu ya Pak ya gitu. Standar terketat kita bilang. Iya, standar terketat gitu ya Pak ya. Ya, ini bagus sekali karena IKEA ini kita kenal sudah sangat mendunia ya Pak saat ini gitu. Nah, alhamdulillah nih kedatangan Bapak ke sini menjadi kita terbuka lagi gitu ya Pak bahwa ternyata di dalam industri itu harus ada yang perlu menjadi poin-poin yang penting gitu untuk diperhatikan ya Pak ya gitu, terutama pada produknya sendiri gitu ya Pak. Ya, kemudian selanjutnya mungkin adakah pengalaman dari Bapak yang bisa diceritakan kepada siswa SMK kami untuk memunculkan potensi yang ada di dalam diri siswa SMK gitu. Kira-kira yang bisa dipakai ketika nanti bekerja itu harus punya apa gitu Pak? Terima kasih, pertanyaannya tuh sulit dijawab.
Oke, saya sharing apa yang pengalaman saya aja ya, mudah-mudahan ini bisa sesuai menginspirasi adik-adik di SMK 15 ini. Jadi ketika kita bisa di kota Bandung, ketika kita bisa bersekolah di SMK 15 ini dengan gedung yang super bagus seperti ini ya, mewah lah kalau menurut perkataan saya, ini merupakan satu anugerah berkah yang patut kita syukuri. Kita sudah bersekolah di sini, mungkin kita nggak tahu seberapa banyak yang terseleksi yang tidak bisa masuk. Jadi ketika kita berada di sini, mari kita pelihara semangat kita untuk sekolah di sini dengan baik. Itu dulu yang penting, supaya kita bisa menyerap ilmu, juga dalam hal bergaul sesama teman, berinteraksi dengan guru-guru, sehingga kita bukan hanya secara IQ develop di sekolah, tapi juga secara EQ, emotional intelligence. Jadi itu kombinasi yang baik untuk mempersiapkan diri kita memasuki dunia kerja. Nah, terus juga ketika kita selesai sekolah atau mungkin kita masih di sekolah, mungkin kita sudah mulai berpikir nih, kira-kira pekerjaan apa yang cocok nantinya buat saya. Saya ini misalnya jurusan fotografi. Kira-kira nanti saya ke dunia kerjanya apa gitu. Saya putusin apakah saya mau menjadi karyawan di suatu perusahaan ataukah nanti menjadi wira swasta. Nah, itu adalah waktu yang baik dengan waktu yang tepat itu adalah ketika kita di SMK ini, karena kita punya fasilitas, kita punya guru-guru pendukung, kita punya kurikulum yang baik sehingga bisa mensupport apa yang kita inginkan nanti di dunia kerja. Selain itu juga kita juga harus melihat di luar itu, bukan hanya terpaku kepada studi, tapi juga melihat di luar bahwa kebutuhan dunia kerja itu seperti apa. Jadi kita jangan tertutup seperti ini pandangannya, tapi lebih buka ke luar, lihat di luar sebenarnya apa gitu. Walaupun kita masih di sekolah, jadi coba gali lagi ilmu-ilmu atau pengetahuan di luar ini, supaya kita bisa dapat sebenarnya industri itu maunya seperti ini loh, gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkan apa yang kita perlu persiapkan untuk memasuki dunia kerja. Yang paling penting adalah temukan passionnya diri kita ketika kita bersekolah. Oke, baik. Gitu. Berarti sebelum kita masuk ke industri, alangkah baiknya kita juga mengenal dulu siapa diri kita sebenarnya, begitu betul, ya Pak ya, pada intinya. Ya betul. Ini sesuai sama mungkin pengalaman saya cerita sedikit ya Pak ya. Kebetulan saya alumni SMK 15 Pak. Wow, gitu. Cinta banget nih sama SMK 15. Ya. Jadi akhirnya saya juga ngomong-ngomong SMK 15 sejak tahun berapa ya? Maksudnya saya bekerja berdirinya 1941 ya kalau nggak salah 1940-an. Dulunya ini bukan namanya bukan SMK Pak. Itu berawalnya dari guru sekolah guru olahraga atau SGO gitu. Kemudian beralih menjadi SMPS dan sekarang mulai dari tahun 1997 itu menjadi sekolah menengah kejuruan gitu. Jadi SMK Negeri 15. Iya, SMK 15 ini ya. Jadi sekolah kita ini merupakan sekolah sejarah Pak sebetulnya gitu. Karena dari zaman Belanda itu sudah ada sekolah kita gitu, seperti itu Pak. Ya, kembali lagi tadi ke pengalaman saya Pak, ketika mungkin ini juga pernah dirasakan ya sama siswa-siswi SMK 15 yang belum menemukan potensi atau passionnya di dalam dirinya gitu saat ini. Ketika saya masuk ke 15, pada saat itu saya belum tahu nih. Kebetulan saya di jurusan pekerja sosial Pak. Saya belum tahu pekerja sosial ini apa gitu pada awalnya. Nah, ketika di perjalanan setelah saya mengenal pekerja sosial, ternyata pekerja sosial ini cukup menarik untuk saya gitu. Tadinya saya tidak menyukai ya Pak ya, tidak menyukai karena saya ikut-ikutan temen gitu Pak masuk ke SMK ini. Kemudian ketika saya tidak menyukai, tapi saya berusaha untuk
mendalami ini tuh arahnya jurusannya kemana gitu. Lalu mungkin nanti jadi mulai galau di pikirannya. Iya, betul, mulai galau gitu ya Pak ya. Kira-kira nanti saya ketika lulus dari sini itu bekerjanya di mana gitu, atau ketika melanjutkan pun apakah saya masih akan tetap stay di jurusan ini atau akan berubah lagi nanti, mungkin seperti itu ya Pak ya. Itu yang ada di pikiran saya pada waktu menjadi siswi gitu. Nah kemudian galaunya itu di kelas berapa kira-kira mulai galaunya, berasa galaunya lah? Galau itu dari mungkin dari kelas 10 naik ke kelas 11. Ya, dari kelas 10 naik ke kelas 11. Jadi mungkin adik-adik belum bisa merasa nih ya, kira-kira dia galaunya di level berapa ya, di kelas berapa ya? Ya, dari kelas 10 naik ke kelas 11 itu mulai merasa galau. Kok ini ya yang dipelajari gitu. Oh, ternyata saya tuh harus punya kemampuan ini kalau di jurusan pekerja sosial. Sejujurnya saya bukan orang yang terbuka gitu Pak, karena saya merasa saya pendiam. Introvert. Nggak kelihatan introvert. Iya. Terus sekarang nggak kelihatan ya Pak. Pada waktu itu saya introvert Pak. Saya nggak berani berbicara di depan orang gitu. Tapi ternyata pekerja sosial tuh harus punya kemampuan itu, gitu. Otomatis kan saya harus berusaha ya Pak ya, berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa berbicara di depan orang banyak. Nah mungkin ini juga bisa jadi pengalaman yang menarik untuk adik-adik SMK 15 ketika masuk di jurusan yang tidak kita inginkan sebetulnya, tapi kita harus punya ini ya Pak, usaha gitu untuk tetap memenuhi apa yang sudah menjadi tugas kita sekarang, seperti itu ya Pak ya gitu. Kemudian ketika waktu itu saya lulus dari sini, saya kebingungan, galau lagi. Saya mau bekerja atau mau melanjutkan. Nah karena saya merasa di dalam diri saya, waktu pertama kali masuk dulu, pas masuk pengen kerja atau gimana dulu waktu pertama kali masuk SMK? Belum ada bayangan Pak, jujur belum ada bayangan. Karena saya berpikir sekolah itu yang saya butuhkan adalah kemampuan dalam pengetahuannya gitu. Saya tidak mempersiapkan untuk bekerja ataupun untuk kuliah, yang penting saya sekolah, seperti itu Pak gitu. Karena memang pada waktu itu kebetulan saya berbarengan dengan adik saya masuk SMP, saya harus masuk SMK. Adik saya yang paling kecil itu masuk SD, jadi berbarengan. Mungkin secara ekonomi harus ini ya, orang tua tuh harus mengerti orang tua ya. Iya betul. Jadi akhirnya SMK itu adalah pilihan terakhir buat saya. Tadinya memang pilihan terakhir untuk membantu orang tua ya Pak ya. Ketika nanti saya mungkin bisa bekerja, saya bisa membantu orang tua saya, seperti itu. Kemudian setelah lulus, akhirnya saya memutuskan saya untuk melanjutkan bekerja, kuliah. Saya ambil jurusan pekerja sosial, jurusan yang sama. Padahal pada waktu itu saya belum terlalu paham di jurusan ini, di jurusan pekerja sosial ini apa yang harus saya lakukan. Belum terlalu paham tugas-tugasnya. Tapi saya mengambil keputusan untuk melanjutkan. Pak. Melanjutkan kuliah? Iya, melanjutkan kuliah. Akhirnya setelah kuliah barulah terbuka pikiran saya Pak. Oh ternyata di pekerja sosial itu asik ya. Ternyata di pekerja sosial itu menarik gitu untuk berinteraksi sama orang tuh menarik. Jadi akhirnya yang tadinya saya introvert, kemudian saya menjadi harus bisa berbicara di depan orang, kemudian harus bisa berinteraksi, menjalin relasi gitu ya Pak dengan orang lain gitu. Nah akhirnya memang berjalannya waktu itu terlatih begitu, terlatih. Nah dari situ yaitu kebingungannya adalah ketika di SMK itu memang bingung untuk menentukan apa yang menjadi minat saya pada waktu itu. Mungkin sudah digariskan Tuhan, saya berpikirnya begitu Pak. Ya saya berpikirnya seperti itu. Oh mungkin sudah digariskan Tuhan sehingga saya menjalankan apa yang sedang saya jalankan saat ini begitu. Ya mungkin dari
dari dari pengalaman saya itu, sehingga muncul pertanyaan, Pak, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak tahu potensi saya itu apa gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips, Pak. Oke. Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, menggali potensi diri itu sebenarnya penting banget. Jadi kalau kita mencoba menangkap satu kata-kata bijak, bagaimana kita membuat hidup kita ini bermanfaat paling tidak buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain gitu ya. Nah, dengan memakai konsep itu mungkin kita bisa melihat potensi diri kita. Sebenarnya kita ini menariknya di area mana gitu. Paling enak itu coba cari waktu, duduk di kamar sendiri, ambil kertas, oret-oret, kira-kira saya pengennya apa, potensi yang saya bisa lakukan itu apa gitu ya. Banyak sekali gitu. Dan nanti memang secara awal kita masih punya namanya itu gross list, banyak banget potensi kita. Nanti semakin hari semakin itu akan merucut. Saya lihat, saya kasih contoh misalnya anak saya, gitu ya. Jadi dia ini sama galau, tidak punya arah. Jadi saya coba arahkan dia, bimbing dia. Jadi waktu itu saya mengarahkan dia untuk masuk ke Akabri Udara, Angkatan Udara, karena dia dari SMA Taruna ya. Jadi udah saya plotkan ke sana, ternyata tiba-tiba dia di kelas 2 naik kelas 3 SMA, dia menemukan passionnya. Nah, dia menemukan passionnya, dia lebih tertarik dengan dunia keuangan gitu. Saya tanya, gimana sih kamu kok bisa tiba-tiba berubah seperti itu? Kita kan sudah ngobrol lama nanti ya gitu ya. Namanya orang tua udah di begini tiba-tiba anaknya kesini gitu ya. Tapi kita support dia. Ternyata dia itu mengadakan review, dia pikir lagi, dia kalau ke sana untung dan rugi istilahnya ya dalam tanda kutip apa kalau dia mengikuti apa yang dia inginkan, arahnya seperti apa. Jadi sehingga dia bisa mengambil keputusan. Contohnya saya itu pendidikannya itu adalah pada akhirnya nanti bergerak itu di bidang pembangkit listrik tenaga air. Bisa dibayangin ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi saya harus bergerak dia di sana tuh, di pembangkit listrik tenaga air PLTA. Kenapa saya bisa pindah ke lebih ngurusin sosial? Nah, karena saya berpikir passion saya di sini itu adalah untuk membantu masyarakat. Dengan pekerjaan yang saya ada nih, saya bisa membantu masyarakat, merubah keadaan masyarakat gitu. Nah, jadi passion itu akan timbul dengan sendirinya, tapi jangan juga terbawa suasana sehingga akan dragging lama gitu ya. Jadi kita tinggal lihat dulu, kita tanya apa sih sebenarnya di potensi diri saya. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan apa potensi diri kita pakai cermin. Dalam hal ini kita tanya teman dekat kita yang sering bergaul sama kita. Mungkin mereka bisa melihat nih apa sih potensi kita. Gitu sih. Oke, ya. Jadi yang paling utama adalah kenali diri kita sendiri. Betul. Dulu. Bisa dengan tadi yang Bapak katakan ya, misalkan menuliskan di secari kertas mengenai list yang akan kita potensi ya, potensi yang ada di dalam diri kita. Ya Pak, karena terkadang ya Pak ya, ketika ditanya kamu potensinya apa gitu, bingung gitu. Jadi nggak tahu nih. Betul. Saya hobinya apa ya, atau saya sukanya ngapain ya gitu. Benar, di dalam wawancara kerja juga begitu. Ditanya ini, kemampuan kamu bisa apa? Padahal sebenarnya kemampuannya banyak, cuman karena dia tidak tahu diri dia, dia jangan nggak bisa jawab. Bener banget tuh. Iya betul ya. Karena pertanyaan itu akan muncul ya Pak ya di wawancara kerja ya. Betul. Betul. Karena dari situ itu menentukan sekali ya Pak ya, bagaimana seseorang itu bisa diterima kerja di industri ya. Gitu ya Pak. Gitu. Ya. Jadi memang betul ketika ditanya, anak-anak tuh kadang berpikirnya nggak tahu Bu, aku nggak tahu ya sukanya apa gitu, potensinya apa. Itu mereka belum bisa mendeteksi gitu ya. Belum bisa mendeteksi apa keinginannya gitu, seperti itu. Padahal itu poin yang sangat penting gitu ya. Tapi sebenarnya itu normal kali ya, Mbak Nita ya. Semua orang mengalami itu. Ya. Cuman bagaimana secepat apa kita bisa menemukan potensi kita itu tergantung di diri kita sendiri. Ya baik Pak, betul.
Oke, kemudian dari tadi yang kita bicarakan Pak mengenai kesiapan untuk bekerja ya Pak ya. Ya. Kemudian saat ini kan ini namanya generasi Z lagi, generasi Z Pak sekarang. XYZ sekarang ya. XYZ ya, bukan milenial lagi Okay. Pak ya. Ya. Ini sudah cepat berkembangnya gitu. Betul. Apalagi dengan sekarang itu kita didukung oleh teknologi, perkembangan teknologi yang cukup pesat dan semua orang harus bisa mengoperasikan gitu, mengoperasikan teknologi tersebut. Dimanapun dia bekerja, kemudian dimanapun dia berada, bahkan sekolah pun saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini Pak, kita harus bisa menggunakan teknologi gitu beradaptasi ya. Beradaptasi betul ya. Adaptasi yang baru. Nah, bagaimana? Tapi kalau saya sih percaya Pak, untuk generasi Z ini mereka lebih cepat untuk mengenal teknologinya. Iya, ya. Betul itu. Betul. Tapi ketika melihat perkembangan teknologi ini, mungkin ada juga ya hal-hal yang negatifnya yang bisa yang bisa ada hal negatifnya gitu dari dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, bagaimana Pak kita bisa menggunakan teknologi ini sebagai peluang mungkin bisnis ya, karena bisnis itu atau wirausaha itu tidak harus dimulai ketika nanti sudah lulus sekolah gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi juga bisa digunakan ketika sambil bersekolah seperti itu. Yeah. Saya sering lihat Pak siswa-siswi kita pada saat bersekolah sebelum pandemi ya Pak ya, itu ada beberapa yang mereka tidak malu gitu ya untuk berjualan gitu. Jadi itu sudah potensi sebetulnya ya Pak ya. Yeah. Potensi. Nah, gimana nih Pak tipsnya ketika kita menggunakan teknologi untuk melihat peluang bisnis ini Pak? Gitu. Untuk melihat peluang bisnis, apalagi di kondisi yang sekarang sedang pandemi ini. Ya. Wow, ya itu sebenarnya ini suatu kesempatan baik nih buat generasi Z ya, generasi Z nih, karena zamannya bandingin generasi, kalau saya tuh generasi A kali ya, paling ujung. Jadi generasi kita tuh nggak pernah tahu apapun karena kita hanya merasakan koran, paling koran dan TV ya. TV pun hanya bisa menjangkau kota-kota besar. Kalau saya dulu di kota kecil tinggalnya, TV yang saya terima itu adalah TV Malaysia. Saya nggak terima TV Indonesia, TVRI itu nggak dapat di daerah saya. Nah, jadi dengan anak sekarang punya kesempatan untuk akses ke teknologi, internet, smartphone gitu, itu akan terbuka sekali dunia. Istilahnya itu dunia dalam genggaman namanya ya. Dunia dalam genggaman. Jadi kita sudah benar-benar kalau dalam bahasa yang paling gede itu, kita sebenarnya bisa menguasai dunia pakai smartphone gitu. Dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa dilihat potensi bisnis, kita bisa melihat inspirasi orang-orang sukses juga dari smartphone untuk menjadi inspirasi kita ketika kita memulai bisnis. Tapi kalau untuk kita ngomongnya bisnis ini ya, pesan saya memang sekarang banyak sekali segala macam bisnis gitu ya. Ketika kayak dulu contohnya, ketika musim apa ya namanya itu, tanaman yang gelombang cinta dulu ya, ketika bisnis itu ketika maju orang-orang pada rame gitu ya, tiba-tiba drop. Jadi kita juga mesti pintar juga melihat apakah ini namanya sustainable business ataukah ini hanya kayak namanya itu monkey business. Monkey business itu naiknya cepat nanti tiba-tiba hilang. Itu karena ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi ini gitu. Yang kelihatan tuh atau tuh gelombang cinta, terus lagi apa namanya batu akik, itu namanya jenisnya kayak monkey business. Jadi cepat naiknya, begitu orangnya rame masuk situ langsung di drop. Jadi salah satunya kalau kita mau mulai bisnis, kita coba lihat dulu passion kita sebenarnya passionnya di bisnis apa gitu. Apakah dia di agriculture, apakah dia di food, apakah kayak distribusi atau IT, fotografi. Banyak potensial bisnis kita bisa lihat dari teknologi handphone ini, mobile phone. Juga jangan lupa juga untuk coba lihat dari orang-orang sukses, belajar dari mereka apa yang mereka lakukan. Tapi juga
melihat bisnis itu juga jangan ikut-ikutan juga gitu. Ngelihat orang sukses dagang skincare, rame-rame pada skincare gitu ya. Jangan juga ikut-ikutan. Kalau memang kita nggak punya passion di situ. Jadi yang penting adalah balik lagi, sebenarnya kita ini tertarik nggak sih bisnis gitu ya. Karena terus terang saya juga sempat dulu ikut bisnis, karena saya pikir passion saya di bisnis. Ternyata setelah jalan nggak sampai setengah jalan gitu, saya mau lihat, oh kayaknya passion saya nggak di bisnis gitu. Karena kalau istilahnya tuh bisnis itu mesti cepat, matanya mesti jeli lihat gitu ya. Jadi mesti lihat lagi passionnya. Tapi yang paling penting itu adalah jangan ikut-ikutan. Kita coba lihat bisnis apa yang akan kita dimulai dengan persiapan dulu, analisa pasar gitu ya, analisa pasar. Kita kasih contoh misalnya contohnya tuh Starbucks. Itu Starbucks ketika dia membuka satu warung di pojokan, itu nggak buka semata-mata 1-2 bulan. Dia menganalisa tikungan ini dianalisa sampai dengan 2 tahun. Seberapa banyak orang lewat waktu pagi hari, seberapa banyak orang lewat sore hari gitu. Jadi dia menganalisa. Nah, mungkin juga kita ketika kita memulai pasar, kita coba analisa pasar. Sebenarnya pasarnya seperti apa? Passion kita seperti apa gitu. Saya kasih contoh teman saya di industri, kebetulan anaknya SMK IT. Di sini ada SMK IT? Ya, broadcast dan perfilman. Broadcast dan perfilman ya. Jadi dia tuh SMK-nya IT, masuk kelas 1. Kelas berapa sekarang bilangnya? Kelas 10. Kelas 10 ya. Jadi waktu itu dia di IT, dia biasanya sebagai IT. Nah, pas dia kelas 2, dia melihat passionnya kayaknya dia mau memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk coba belajar tentang bisnis keuangan. Dalam hal ini dia mengikuti online saham. Kalau kita mau main saham, kita harus daftar dulu di sana. Atau kita pakai lembaga keuangan kayak Trimegah, saya nyebutkan merek, maaf gitu ya. Jadi banyak lembaga keuangan. Nah, kalau sekarang ini kita aplikasi, ada aplikasi, kita udah bisa ikut bermain saham. Nah, dia ini memang bisa melihat passionnya dia tuh di main saham sebagai SMK IT. Jadi kebetulan juga dia kan di rumah belajar daring ya, online. Jadi banyak waktu untuk searching, untuk dia memonitor pergerakan saham. Sehingga dia melihat passion di situ, terus dia pinjam uang sama ayahnya untuk modal. Dia coba masukin, dia main. Malah sekarang dia bisa memberikan masukan ke ayahnya itu sekitar $15 per minggu. $15 itu lebih kurang berapa ya? 15 kali 15 itu 225.000 per minggu. Jangan dilihat nilainya kecil, tapi itu adalah satu kalau kita bilang giant step dari yang kita nggak tahu apa-apa, kita masuk ke dunia kerja gitu ya. Itu giant step, langkah raksasa untuk kita mulai masuk ke dunia kerja. Jangan dilihat nominalnya, jangan dilihat hasilnya, tapi dilihat perubahan kita dari kita di dalam cangkang misalnya mentas, kita masuk ke dunia usaha gitu. Ya, betul sekali Pak. Mungkin ini juga jadi salah satu permasalahan yang dialami sama siswi atau maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh kadang melihat nominal dulu Pak ketika akan memilih pekerjaan. Begitu ya. Jadi ketika bekerja salary-nya berapa gitu atau gajinya berapa gitu. Padahal sebetulnya tidak harus selalu dilihat dari salary ya Pak ya, tapi juga dari kemampuan skill kita gitu ya, harus dilihat dulu seperti itu. Kita nyaman nggak mengerjakan itu gitu ya. Betul sekali, karena ketika bekerja tidak nyaman itu malah menjadi menurunkan semangat ya Pak ya gitu. Jadi menurunkan motivasi juga gitu. Jadi harus memang betul-betul enjoy gitu untuk mengetahui passion kita tuh nanti akan ada di bidang apa gitu. Itu seiring dengan proses berjalannya waktu, mungkin begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ya. Tapi tadi yang nominalnya menarik ya, memang benar, dengan dunia yang sekarang ini lebih ke arah dalam tanda kutip materi ya, mungkin ya. Jadi orang akan melihat hasilnya dulu nih, kalau saya masuk ke bisnis ini
berapa hasil yang saya dapatkan ya, rugi enggak gitu ya. Itu memang itu ada satu faktor di situ, tapi yang paling penting itu adalah step yang kita lakukan ketika kita memasukkan dunia itu, walaupun hasilnya dikit, tapi paling enggak kita sudah keluar dari cangkang ini tadi, masuk ke dunia usaha. Gitu. Nanti dengan pengalaman awal yang kita punya, tentunya kita akan bisa mengembangkan usaha ini untuk menghasilkan lebih gede lagi. Namanya juga kalau giant step, ada juga baby step. Jadi giant step itu keluar dari cangkang. Nah, jadi setelah itu nanti baru ada yang namanya itu baby step. Jadi mulai dari merangkak dulu, terus jalannya satu-satu sehingga sampai bisa berlari. Jadi balik lagi, passion kita di situ nggak sebenarnya? Gitu ya. Gitu. Ya, ini menarik sekali ya Pak. Mungkin bisa jadi motivasi juga untuk siswa-siswi SMK 15 di sini ya. Karena memang yaitu rata-rata ketika mereka akan bekerja yang dilihat adalah salary-nya dulu. Padahal bukan seperti itu ya. Memang salary itu penting ya Pak ya. Tapi yang harus dilihat adalah bagaimana step by stepnya ya Pak ya, untuk mencapai atau mendapatkan sebuah pekerjaan yang itu yang dilihat. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana ini Pak, kita mempersiapkan diri juga tadi untuk bekerja untuk menghadapi wawancara. Nah, kadang ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan siswa itu tidak percaya diri Pak untuk melakukan wawancara bekerja. Nah, kira-kira apa saja sih Pak biasanya kalau mungkin di industrinya Bapak juga mungkin salah satunya, karena industrinya ini berbasis internasional ya Pak ya kalau IKEA itu. Nah, kira-kira apa yang bisa sharingkan Pak untuk wawancara bekerja ini, ada apa saja sih sebetulnya di dalamnya gitu? Oke. Jadi ini menarik nih kebetulan. Kebetulan 2 atau 3 bulan yang lalu saya ada interview bulan Mei saya lagi ada interview satu tim saya. Jadi saya bukan manajernya tapi satu tim, tapi diinterview oleh karyawan yang berpengalaman. Jadi menariknya dia anak masih muda ya, anak lulusan baru, umur jauh di bawah saya. Jadi yang dia lakukan pertama itu dia mempelajari profilnya perusahaan yang akan dia masukin. Dia pelajari profil perusahaan, terus dia juga dapat informasi si interviewnya siapa gitu. Jadi dia persiapan diri dia dulu. Jadi kalau misalnya kita mau datang ke satu perusahaan, nanti kan ada surat panggilan gitu ya. Dilihat nih yang interview siapa. Dengan adanya sosial media, dia lihat itu saya, LinkedIn saya. Tahu LinkedIn ya? Iya. LinkedIn ya. Iya. Dia lihat LinkedIn saya. Dia baca profil saya sehingga dia tahu personality si interviewernya ini seperti apa gitu. Iya. Gitu. Jadi dia tahu nih. Jadi dia bisa persiapkan, oh nih Bapak ini nanti pasti nanyanya tentang ke arah sini karena kebaca dia punya passion ke arah sini gitu. Jadi mengerti dulu tentang latar belakang perusahaan, mengerti juga si interviewernya seperti apa, dan juga kita balik lagi mempersiapkan diri kita dengan job yang akan kita apply tadi. Misalnya kita mau menjadi tim grafisnya perusahaan multimedia gitu ya. Jadi kita lihat nih multimedia ini mereka bergeraknya di bidang mana, main bisnisnya di mana gitu ya. Terus juga kita harus siapkan, kita bisa nggak mengikuti ini, mampu ini nggak, kita mampu ini nggak gitu ya. Nah itu yang kita persiapkan. Gitu. Jadi bawalah bekal kita sebanyak mungkin untuk menghadapi si interview. Kadang-kadang interview itu memang di luar nalar kita, memang kadang-kadang di luar nalar. Dia tuh sebaliknya juga si interview ini juga akan melihat kita juga ketika kita mulai datang, kita grogi apa enggak gitu ya, bagaimana postur kita ketika menghadapi interview gitu ya. Itu lebih kepada untuk biasanya si interviewer pertama ini dia lebih melihat personality kita gitu ya. Ini calon karyawan ini sebenarnya tuh benar-benar mau bekerja di sini apa enggak, itu screeningnya di situ. Iya, jadi misalnya dia dari bodinya, body language, terus dari cara dia berkomunikasi, ini orang benar-benar mau bekerja di sini. Nah setelah itu nanti baru kedua ke departemen yang terkait. Nah di situ baru dia akan
mengeluarkan semua kemampuan yang dia punya. Jadi jangan ragu untuk membuat catatan. Nggak salah kok. Ya, Ketika membuat catatan, misalnya saya bisa membuat makro sampai jarak yang paling kecil sedikit pun bisa. Saya bisa pengaturan cahaya misalnya ya, dalam hal infografis ya, pengaturan cahaya secara cepat. Saya bisa adaptasi. Buat catatan yang dia punya. Jadi ketika si user nanti mau nanya, kamu bisa apa? Nggak apa-apa, nggak salah kok di dalam interview kita buat catatan, nggak nyontek namanya, tapi paling nggak si interview bisa merasa, oh iya dia memang sudah prepare, sudah mempersiapkan diri dia untuk interview gitu. Sebab jarang sekali biasanya untuk level manajemen up yang benar-benar yang harus punya kemampuan, tapi kalau untuk yang supervisor gitu, itu sampai yang masuk dunia kerja baru, sebenarnya itu nanti akan dimulai di industri, karena benar-benar industri kan berbeda ya sama sekolahan. Tapi paling tidak si interviewer melihat bahwa dia dia punya kemampuan, dia punya catatan, dia organize gitu ya, dia orangnya teliti. Dari situ sih sebenarnya kelihatan. Oh berarti memang diperbolehkan sebetulnya diperbolehkan, ya Pak ya membawa catatan ya. Iya. Karena kadang kita tahu maksudnya kayak saya ya Pak, saya yang saya tahu di ketika menghadapi wawancara itu tidak boleh membawa apa-apa Pak. Oh iya. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin orang kebanyakan juga taunya seperti itu gitu. Interview itu kayaknya yang menegangkan duduk gitu. Seperti ini gitu iya, ya. Betul. Gitu ya. Harus berhadapan, terus kita harus yang menakutkan gitu. Makanya sebenarnya kita si interviewer kita bilang ya yang menginterview, kalau kita lihat misalnya kita tanya, Mbak Anita kira-kira kemampuannya apa? Saya sebentar Pak ya, saya tuh nggak bisa mengingat kalau di depan pertanyaan begini, saya tuh suka lupa Pak, makanya saya bawa catatan nih. Nah bacain aja di situ. Itu full respect dari si interviewer. Oh iya. Gitu. Nggak ada yang salah di situ. Jadi paling nanti si interviewernya akan coba klarifikasi. Ini maksudnya apa ya? Nanti baru kita bisa kembangkan penjelasan kita dari catatan kita tadi. Oke ya. Itu perlu diingat ya sama siswa-siswi SMK 15 bahwa ternyata boleh membawa catatan ya. Boleh. Itu kan bukan ujian ya interview ya. Iya betul. Asalkan kita dari catatan kita tuh kita bisa menjawab juga gitu. Jadi catatan bukan hanya catatan, tapi catatannya untuk membantu kita mengingat sebenarnya potensi kita itu apa gitu. Iya betul. Itu lebih memudahkan kita ya Pak ya, bahkan ketika menghadapi wawancara. Kadang-kadang apalagi yang mau wawancaranya mukanya serem gitu ya. Iya. Udah hilang tuh langsung, bleng gitu hilang. Nggak tahu mau ngomong apa ya. Iya betul. Oke Tapi, Pak. satu lagi nih. Ya. Makanya kalau siswa-siswa yang ikut organisasi rata-rata ketika interview sama saya itu komunikasinya berlancar. Ya. Gitu. Nah, makanya adik-adik SMK ini saya sarankan juga jangan ragu untuk ikut organisasi di sekolah, supaya kita terbiasa untuk tampil, terbiasa untuk ngomong, terbiasa untuk presentasi, karena kita menghadapi orang-orang di luar sana gitu. Kita bukan bekerja di dunia kita aja, kita kan seperti ini gitu. Iya betul sekali Pak. Karena memang kalau yang saya lihat gitu ya Pak, anak-anak itu ketika memulai berorganisasi itu semangat di awal aja kadang Pak. Gitu. Di pertengahan tiba-tiba tinggal sekian orang gitu ya. Bahkan di akhir hanya tinggal bisa dihitung jari gitu Pak yang mengikuti organisasi. Padahal itu bisa menjadi latihan ya Pak penting latihan untuk membekali diri supaya nanti terbiasa menghadapi orang begitu ya Pak ya. Saya boleh kasih satu contoh nggak? Boleh anak banget. Saya sendiri ya. Anak saya Tania namanya, dia kuliah di ITB Farmasi. Jadi dia kasih tahu saya di ITB itu sepinter-pinternya anak itu nggak bisa cum laude kalau dia tidak ikut organisasi. Nah itu di ITB itu. Jadi kalau dia pinter banget pinter, jadi dia masuknya undangan, terus setiap tahun dia juga bebas uang sekolah, pinter. Tapi ketika dia tidak ikut organisasi, itu nggak bisa cum laude ya, gitu ya. Jadi universitas-universitas juga menyarankan untuk anak-anak ini berorganisasi. Apalagi kita di sini di SMK terbuka kesempatan untuk berorganisasi. SMK itu terkenal sekali. Teman saya dulu waktu sekolah SMK ya, anak SMK itu kan ketat persaudaraan itu
ketat banget, nggak kayak anak SMA. Ya, bisa kita lihat anak SMK tuh istilahnya tuh kalau nakal bareng, kalau berprestasi bareng gitu ya, gitu. Itu bedanya sama SMA. SMK tuh ketat, makanya bangunlah kebiasaan untuk ikut organisasi, karena itu akan memberikan kita modal nanti ketika kita tampil, presentasi, interview gitu. Nggak salah kok ikut organisasi. Iya, betul. Karena memang saat ini organisasi udah banyak banget ya, mau yang di sekolah gitu, mau yang di luar sekolah apalagi ya Pak ya, itu menjadi nilai plus juga mungkin ya nanti ketika kita siap untuk memasuki dunia industri gitu ya Pak ya. Betul, itu membantu sekali. Membentuk istilahnya tuh membentuk karakter kita. Iya, betul. Ya baik Pak, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, tadi karena siswa itu harus ternyata punya selain punya pengetahuan, harus punya skill juga ya, keterampilan ya Pak ya. Nah saat ini kan kita tuh di SMK 15 ada 4 jurusan Pak. Ada jurusan tata boga atau jasa boga, kemudian ada jurusan pekerjaan sosial, broadcasting dan perfilman, dan satu lagi perhotelan gitu. Nah, gimana sih Pak caranya untuk menguatkan kita bahwa sekarang saya lagi berada di perhotelan nih, sekarang saya lagi berada di jasa boga nih, kemudian saya lagi di pekerja sosial dan juga lagi di broadcast. Apa yang harus kita maksudnya menjadi penguat gitu untuk kita bahwa jurusan yang sekarang lagi kita jalanin itu bisa menjadi peluang nantinya gitu Pak ketika akan bekerja. Oke, ya bagus banget ya. Jadi ada di SMK yang sekarang sedang menjalani pendidikan di SMK 15 ya. Jadi jangan merasa kecil hati dengan jurusan yang kita punya sekarang. Itu adalah pilihan terbaik kita, gitu ya. Karena kita memilih untuk bersekolah di SMK di jurusan ini, misalnya itu adalah pilihan terbaik kita. Jadi memang kita garisnya ke arah sana untuk sekolahnya. Jadi jangan dianggap itu sebagai maaf ya perkataannya, jangan dianggap itu sebagai kutukan gitu, enggak. Jadi sebenarnya ini adalah satu pintu gerbang kita untuk mempersiapkan masa depan kita lewat SMK dengan jurusan yang kita alami, yang kita jalani. Jadi misalnya kita ambil jurusan perhotelan ya, atau sosial ya, sosial. Untuk sosial ini itu banyak sekali contoh-contoh atau artikel-artikel yang tentang kehidupan sosial. Ya, apa yang kita bisa lakukan dengan sosial. Jadi lebih kepada melihatnya di pasaran itu, di dunia kerja, apa sekarang yang sedang tren. Karena kalau kita lihat memang dunia kerja itu cepat sekali berubahnya, tapi yang namanya tuh pekerjaan sosial itu di perusahaan yang paling gede kayak IKEA pun punya. Namanya kita pakai entrepreneurship program. Jadi nanti Desember ini saya akan jalani entrepreneurship pekerjaan sosial untuk membantu UKM-UKM di Indonesia. Jadi mungkin saya coba kontak lagi Mbak Anita untuk biasa gimana caranya bisa, saya juga perlu bantuan untuk belajar ya. Nah jadi jangan dianggap, aduh saya masuk di jurusan ini mungkin nggak ada sih pekerjaan saya gitu ya, nanti habis ini nggak tahu mau kemana. Enggak, ada, semua itu ada. Selain memang kita disiapkan untuk itu, kita juga harus juga mempersiapkan yang namanya itu adaptation, beradaptasi ya. Bagaimana ketika kita masuk ke satu, mungkin si interviewer kita melihat kita misalnya di dinas di jurusan pasti namanya perhotelan misalnya ya. Tapi mungkin interviewer kita melihat kita ini potensi untuk menjadi leader, gitu ya, untuk menjadi supervisor di tim itu, gitu. Jadi si interviewer bisa melihat. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab lebih masuk di situ, jangan kagok. Kebiasaan kita nih ketika itu dikasih tanggung jawab lebih besar langsung enggak apa, jangan saya gitu ya, biasa kan gitu ya, betul. Aja gitu ya. Jadi tangkaplah setiap kesempatan nanti, tapi kita juga harus tetap cepat beradaptasi. Gitu. Jadi
nggak ada yang namanya tuh ketika kita bersekolah itu semuanya tuh kayaknya sia-sia, itu nggak ada. Semuanya tuh ada jalan-jalannya, ada yang bisa kita kembangkan dari yang kita pelajari di sekolah. Ya, baik, bagus sekali ya. Tadi potensi juga ternyata untuk membuka ini apa ya, kerjasama lagi kerjasama. Iya. Ya, jadi memang ketika memasuki dunia industri, siswa itu tadi harus mempersiapkan ya Pak ya, mempersiapkan dengan betul gitu, walaupun sekarang sedang berada di jurusan yang sedang dijalani, itu bukan merupakan sebuah bencana Bukan gitu. bencana, bukan. Justru itu jalan, iya itu betul, itu jalan untuk dia mulai membentuk ya Pak ya, Iya. Ya, membentuk nanti saya akan membuat apa, mungkin seperti pengalaman yang tadi saya ceritakan ya Pak ya, walaupun saya pada awalnya saya nggak suka nih di jurusan ini gitu, tapi ternyata memang betul Pak, seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai mempelajari, mulai mengenal, ternyata ini yang membuat saya nyaman ternyata selama ini gitu, yang saya cari gitu. Nah ini juga bisa menjadi pengalaman ya untuk adik-adik SMK Negeri 15, bagaimana menentukan nantinya ya apa yang akan ditempuh gitu ketika akan bekerja. Kalau mau sesuai jurusan dengan jurusan yang sekarang, mungkin bisa di list dulu ya Pak dari sekarang ya, terutama untuk kelas 10, karena kelas 10 itu kan kelas 10 itu kelas 1 kelas ya? 1 ya Pak ya. Ya. Kelas 1 itu kan mulai merencanakan ya Pak, merencanakan dari sekarang sampai nanti pada saatnya mungkin bisa dilaksanakan ketika praktek kerja lapangan di kelas 2 atau kelas 3, kelas 11 dan kelas 12. Oh iya, nanti mungkin ada lagi yang bisa membangkitkan ya Pak ya, membangkitkan semangat. Oh ternyata kalau praktek di yang sesuai jurusan saya itu harus seperti ini, sehingga bisa menentukan juga nanti jalannya itu yang akan diambil itu mau kemana, seperti itu ya Pak ya. Itu saya boleh berhenti di praktek PKL yang namanya ya? Iya, PKL ya, nah, betul. Saya perhatikan juga kadang-kadang kita PKL ini hanya untuk memenuhi tanggung jawab kita untuk teman-teman sekolah, karena kan banyak begitu. Jadi misalnya praktek kita tuh sekadar untuk supaya kita mata pelajaran ini terpenuhi gitu ya namanya istilahnya. Ya. Tapi jangan melihat ke situ. Tapi ketika kita praktek KKN, kok KKN sih namanya? PKL ya. PKL sekarang Pak. Ya. Jadi PKL itu sebenarnya adalah istilahnya tuh kalau kayak artis tuh ajang aktualisasi diri gitu ya. Usahakan temukan tempat PKL itu yang benar-benar kita bisa untuk mengembangkan pendidikan yang kita punya, atau tempat kita mengembangkan passion yang kita punya. Misalnya kalau untuk perhotelan, oh ya saya passionnya tuh di misalnya di F&B, ya di F&B misalnya. Jadi saya bisa ngeracik minuman apa segala macam gitu ya. Jadi passionnya memang di situ. Jadi usahakan dapatkan itu kesempatan PKL itu selain untuk mengembangkan edukasinya, kemampuan sekolahnya, juga untuk mempersiapkan dia istilahnya mengentertain dia punya passion. Ya. Jadi jangan PKL itu untuk sekedar memenuhi mata pelajaran, ya. Iya betul, menjalankan kewajiban sebagai karena di kelas, maksudnya di kelas 11 tuntutannya itu dijalankan aja gitu, jangan ya Pak ya. Jangan. Tapi ambil sebagai kesempatan. Iya, kesempatan ya Pak. Karena kalau kita lihat anak-anak SMA itu kalau masuk PKL, ya contohnya ya, ini bukan membaik guru bukan, tapi kalau anak SMA itu masuk PKL, mentok-mentoknya tuh dia di office, di administrasi. Nah, betul sekali gitu. Ya. Tapi kalau kita di SMK itu terbuka lebar. Bidang apa yang kita mau, tinggal bagaimana kita mendatangin tempat-tempat PKL, Pak atau Ibu, saya dari SMK 15 saya mau PKL, tapi saya punya passionnya di sini Pak, kalau bisa saya bisa berkontribusi untuk perusahaan Bapak di sini, selain juga saya bisa mengembangkan kemampuan saya gitu ya. Jadi seperti itu, anggap itu sebagai kesempatan, bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Iya betul. Ya keren banget ya Pak ininya.
Ya memang betul, kita itu Pak, di apa namanya saat ini memang mulai ketika siswa akan PKL itu dipersiapkannya supaya mereka bisa memilih dulu ya Pak. Betul, ya betul. Lembaga itu berarti kita sudah apa sesuai ya Pak ya dengan tadi yang Bapak sampaikan, bahwa untuk mengenali siswa nanti apa mengembangkan dirinya ketika PKL itu kita ada sudah ini Pak, sudah mengarahkan gitu siswa itu, kamu nanti PKL-nya mau di mana atau bidangnya mau apa, seperti itu. Kayak contoh ya Pak ya di pekerjaan sosial itu kita ada 4 okupasi yang diambil, bidang pelayanan anak, lansia, kemudian nafsa, dan juga disabilitas. Nah, mereka bisa memilih ketika sebelum PKL untuk memilih 4 okupasi itu mana yang mau diambil ketika nanti mereka PKL. Nah, itu sebetulnya memang betul bisa dijadikan apa ya, untuk mengembangkan potensi mereka ya. Oh, saya sukanya anak misalnya. Jadi ketika di lembaga itu mereka betul-betul mengaplikasikan ya Pak ya, mengaplikasikan ilmu yang didapatkan. Betul. Dan passionnya dia. Ya, dan passionnya dia ya. Dan memang alhamdulillah apa ya, lulusan kami juga baik itu di perhotelan, kemudian di pekerja sosial itu mulai banyak terserap saat ini Pak gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, kayak di pekerja sosial itu sekarang tadinya kan memang di kalau pelayanan anak itu apa di penempatannya adalah di PAUD, kemudian di daycare gitu ya Pak ya. Nah, itu alhamdulillah ternyata betul apa ketika anak-anak betul-betul sungguh-sungguh ingin berada di bidang tersebut, ternyata ketika mereka lulus bisa diterima oleh industri begitu Pak. Gitu. Jadi memang itu sangat penting ya Pak ya ketika masuk industri itu apa ketika masuk lembaga harus tahu nih oh saya kalau di perhotelan misalnya mau masuk yang housekeepingnya misalnya gitu atau F&B-nya gitu ya ininya apa pengarahannya gitu pengarahannya. Oke. Jadi tadi balik lagi saya juga mau menekankan sekali lagi bahwa ini penting nih ya buat adik-adik juga perhatikan bahwa jangan sampai PKL ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. PKL ini adalah ajangnya kita untuk menerapkan ilmu yang kita dapat dan juga passion yang kita punya. Jadi sehingga PKL ini benar-benar kayak namanya tuh kalau bahasanya kami di IKEA tuh test the water gitu ya. Test the water namanya. Jadi kita kan nggak tahu nih sedalam apa nih sungainya ya. Jadi hanya test the water tuh itulah yang namanya tuh dari PKL. Pintu gerbang untuk masukin dunia kerja. Jadi kita oh iya seperti ini dunia kerja. Oh iya dunia kerja harus begini. Oh iya dunia kerja itu kompetisinya seperti ini. Oh iya dunia kerja itu saya harus mempersiapkan ini gitu ya. Itu adalah suatu kesempatan yang baik untuk mempunyai PKL itu. Iya, betul. Baik, Pak. Ya kesimpulannya mungkin Pak dari pembicaraan kita hari ini mengenai bekerja dan berwirausaha sesuai dengan passion. Ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan ya, mulai dari diri kita sendiri, kemudian juga mempersiapkan minat kita mau memilih apa, dan juga bersiap untuk bersaing ya Pak ya di dunia industri. Jadi apa mengikuti perkembangan seperti apa bekerja di dalam perusahaan atau di dalam industri tersebut. Begitu ya Pak ya kesimpulan kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini Pak. Keren sekali tadi, menarik sekali juga. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita masuk ke sesi tadi sempat diinfokan oleh Mbak Nita. Saya juga mau coba sekali lagi menekankan sebagai closing statement dari saya di industri ya, bahwa pertama kalau kita lihat memang kita harus punya untuk industri itu namanya passion. Jadi passion kita di mana, bagaimana kita melihat pasar, terus bagaimana juga kita mengadaptasi diri kita dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, itu juga bisa dilihat, dan kemampuan kita gitu ya. Itu terakhir memang kemampuan, tapi
dilihat tadi adalah lebih kepada soft skill-nya dulu yang diminta. Jadi karena dari awal kita udah ngomong masalah IQ dan EQ itu berkesinambungan sama ya, balancing. IQ-nya begini, EQ-nya di sini juga nggak bagus juga nanti dia, apalagi kalau dibalik ya, IQ-nya di sini ya itu lagi. Jadi tidak seimbang juga ya Pak. Jadi harus ada balance ya, cek. Tadi seperti yang Mbak Nita bilang, semuanya itu kalau memang kita bisa mempersiapkan, yang mana saya lihat ini sudah bisa, ini satu channel yang bagus supaya adik-adik dari SMK juga bisa melihat, oh iya ya, dengan dengar ini dia bisa lihat diri saya. Nanti dia mungkin bisa datang ke Mbak Nita, kemana saya dengar podcast nih, bisa bantu saya nggak untuk menemukan potensi diri saya misalnya. Jadi mungkin boleh ya kalau misalnya ada adik-adik yang muridnya yang datang sebelum mendengarkan ini untuk approach ke gurunya. Setelah saya lihat kemarin, boleh dong saya minta bantu dong Bu Guru, bagaimana melihat, manggilnya Bu Guru ya di sini ya? Iya. Ya, bagaimana cara melihat potensi diri saya gitu ya? Saya nggak tahu nih gitu. Biasalah ya, anak-anak kelas 1 kelas 2 kan masih proses menemukan jati dirinya. Gitu. Saya. Betul Pak, karena kan nanti saya sebagai di bursa kerja khusus ya Pak, saya ditempatkan. Nanti juga akan ada sesi itu Pak, betul, mengenai yang kemarin juga materi sebelumnya disampaikan oleh Miss Emma, itu juga berkenaan dengan potensi diri mereka gitu. Jadi anak-anak yang mereka nggak tahu nih potensinya apa, itu biasanya kita gali dulu supaya mereka bisa mengetahui apa yang menjadi modal gitu ya, menjadi modal di dalam diri siswa tersebut gitu. Itu ada kegiatannya tersendiri begitu Pak gitu. Saya jadi jealous. Kenapa jealous Pak? Itu kenapa saya nggak sekolah di masa sekarang ya? Karena zamannya kita dulu kan apa sendiri ya, orang tua sibuk cari nafkah buat anak-anaknya. Tapi kalau sekarang tuh banyak sekali disupport gitu. Jadi saya jelas pengen sekolah lagi nih ceritanya. Karena banyak support dari sekolah seperti ini nih. Ya, ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh Ibu Kepala ya, Ibu Rini, untuk melayani siswa lebih ekstra gitu Pak. Karena memang dengan perkembangan saat ini siswa itu memang sangat butuh perhatian lebih gitu dari gurunya, sebagai second home gitu ya, second home-nya mereka gitu. Selain di rumah, kadang-kadang kan memang gurunya itu yang menjadi fasilitator juga gitu untuk siswa bisa mendapatkan itu semua gitu Pak. Termasuk potensi diri tadi yang kita singgung. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas motivasinya, kemudian sharing pengalamannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk siswa-siswi SMK 15 Bandung. Kita mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bertemu ya Pak ya. Ada kesempatan yang lain, topik yang lain lagi kita ketemu di sini. Iya, betul. Terima kasih, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih selalu banyak. Jaga kesehatan. Buat adik-adik semua sukses dengan sekolahnya. Walaupun di masa sulit seperti ini, kita tetap maju terus untuk sekolah. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast SMK Negeri 15 Bandung di pertemuan berikutnya. Terima kasih adik-adik, sukses selalu. Ya.